Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky kali ini dapat menjumpai Anda di podcast RRI. Nah, kali ini spesial. Saya berada di kota yang paling sejuk ya di Sumatera Selatan saat ini ya, di Kota Pagar Alam. Nah, Sobat RRI, saat ini juga saya sudah bersama salah satu narasumber spesial saya ya, yang sudah menyempatkan hadir dan juga menyediakan tempat yang aman ini. Ini ada Ibu Ketua PKK Kota Pagar Alam. Kita sambut Ibu Hera Ludi. Selamat datang, terima kasih Ibu sambutannya dan juga tempat yang nyaman ini Ibu. Alhamdulillah sudah sampai. Kondisi baik ya Ibu ya, sehat ya? Alhamdulillah. Semangat ya terus ya? Sehat dan semangat. Oh, apalagi berada di Pagar Alam yang sejuk ini Bu. Sejuk, tempatnya sejuk. Insya Allah juga penduduknya ramah-ramah. Ramah-ramah ya Bu ya? Sesejuk lingkungannya dan udaranya. Dan udaranya. Tadi juga sempat agak kedinginan Bu pas datang ke Pagar Alam. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Cocok. Sudah mulai terbiasa. Sudah mulai terbiasa. Yang jelas di sini AC-nya AC alami. AC alami ya Bu ya. Ibu Hera Ludi juga merupakan istri dari Pak Wali Kota Pagar Alam, Pak Ludi Oliansyah. Yang juga kita sudah sempat berbincang-bincang bersama Pak Ludi tadi. Terima kasih Ibu atas kehadiran juga mewakili Pak Wali Kota ya. Dan Ibu Ludi, mungkin kita akan bahas lebih menarik podcast kali ini. Kita ingin tahu peran dari istri wali kota yang menjabat sebagai ketua TP PKK ya, tim penggerak ya. Iya. PKK Kota Pagar Alam, khususnya di tempat yang indah, banyak wisatawan datang dari luar kota, tidak hanya kota di Sumatera Selatan, tapi luar daerah juga, luar kota juga ingin berkunjung ke sini. Nah, kita ingin tahu terlebih dahulu Bu, boleh ceritain sedikit Bu kalau untuk visi misi PKK Kota Pagar Alam ini seperti apa sih Bu? Visi misi PKK Kota Pagar Alam ya, kita juga selaras dengan visi misi Bapak Wali Kota. Sebagai istri juga saya harus mendukung apapun kegiatan yang kita lakukan, yang kita laksanakan kan harus selaras dengan visi misi Bapak Wali Kota, itu 14 itu kan, 14 visi misi itu. Di antaranya kalau ibu-ibu PKK kan untuk peningkatan kesejahteraan perempuan melalui kesejahteraan ekonomi melalui pemberdayaan perempuan. PKK juga kan terstruktur, terorganisasi mulai dari tingkat provinsi, kota sampai ke tingkat yang paling bawah ya. Paling bawah yaitu tingkat kecamatan, kelurahan gitu ya. Kelurahan. Kalau di Pagar Alam kelurahan. Oke. Nah, boleh kita tahu sedikit Bu kalau untuk kultur budaya di Kota Pagar Alam seperti apa Bu? Apalagi khususnya perempuan di Kota Pagar Alam. Saya lihat juga cepat cantik-cantik, ramah gitu ya, khususnya perempuan ya. Perempuan di Kota Pagar Alam memang cantik Rizky. Oh gitu ya? Karena kami kan terbawa sejuk, karena udara pegunungan, jadi kulitnya kan putih-putih bersih kan. Jadi di sini juga perempuan itu peranannya sangat penting. Karena kekerabatan, kekeluargaan di sini kan kental kan. Kalau di Pagar Alam Jemur Dusun ini kumpul dimanapun dia pasti tahu, oh ini anak Sianu, oh ini cucung Sianu, oh ini mungkin karena wilayahnya juga tidak terlalu luas ya mungkin. Jadi untuk menyusuri kultur-kultur kekeluargaan itu mudah. Kebanyakan saudara kali Bu ya? Saudara. Oh anak Sianu, Bu, ya? Ini Dobrading Nining, oh ini Dobrading, ini Kelawai Muana, ini tahu Kelawai Muana ya? Apa tuh Bu? Boleh kasih tahu yang lagi nonton. Kelawai itu saudara laki-laki menyebut saudara perempuan. Oh, Kelawai ya. Kalau Muana itu saudara perempuan menyebut saudara laki-lakinya. Sebaliknya ya. Sebaliknya gitu. Kakak dan adik. Kakak dan adik, sepupu. Kalau kita kan sepupu kalau kita kan. Tapi dia ada khasnya tersendiri itu. Jadi kalau Kelawai itu berarti memang sepupu, tapi dia berarti satunya perempuan, satunya laki-laki gitu. Dan bersepupu gitu. Selain itu Bu, apa tadi yang katanya budayanya juga sangat kental?
budaya yang lingkungan sangat kental. masyarakat Misal ya, Apa? ini kalau di tempat kita ini kan ada kalau hari-hari libur biasanya kan ada persedekahan, kan? Undangan, Undangan ya. undangan merewang. Nah kalau merewang nih kita nih ada adat-adat istiadat kita nih kayaknya pantauan. Gitu. Pantauan itu untuk misalnya di dusun A misalnya mengadakan persedekahan tuh seluruh dusun tadi terlibat kayak itu, memasak. Jadi mereka manggil pengantin itu untuk naik ke rumah masing-masing, untuk diajak makan, untuk diajak berbincang-bincang. Oh ini kami masih keluarga dari pengantin, bapaknya itu masih 2 beradik nenek dengan kami. Gitu. Jadi pengantin itu terutama kalau misalnya yang belum tahu kan pengantinnya misalnya bukan orang Pagaralam kan, orang Palembang misalnya yang memperistri orang Pagaralam. Jadi mereka tahu oh ini berarti rumah keluarga dari istri juga ini. Jadi istimewakan ya, Bu? Iya, jadi diperkenalkan. Ya. Jadi kekerabatan tadi memang kental kayak gitu. Dan kita kalau misalnya sudah dinaiki kok rumah, yang lain-lain pun harus kita naikin karena kecil hati gitu. Nah kalau tidak maksudnya seperti iya, akan berkecil hati kalau misalnya. Kecil hati ya? Misalnya kita main cuman di rumah ini, terus di rumah yang lain kita tidak kita naikin. Waktu ada acara, kita diundang mereka. Iya, kita diundang mereka. Terus kita juga harus makan di situ. Walaupun ada 30 rumah yang kita harus makan. Gimana caranya kita harus makan? Harus dicicipin. Hidangan yang tersedia harus kita cicipin. Berarti selama jadi Ibu PKK sudah banyak undangan yang masuk. Oh iya, karena kita sudah kan juga orang sini juga. Jadi kan kultur budayanya juga memang sudah sangat. Oh iya, selama 30 sebelum jadi Ketua PKK juga sudah. Tahun 2003 juga sudah di sini. Sudah kental dengan budaya tersebut ya, Bu ya. Oke. Ibu, akan kita lanjutkan lagi Bu pembahasan kita mengenai PKK ini apa aja sih peran pentingnya terutama pemberdayaan perempuan yang ada di Kota Pagaralam setelah yang berikut. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya, terima kasih. Sobat RRI, Anda masih bersama Rizky di podcast RRI untuk kali ini. Dan masih di Kota Pagaralam, ya, khususnya bersama dengan Ibu Hera Ludi, ya, Ketua TPPKK Kota Pagaralam, sekaligus istri dari Pak Wali Kota, Pak Ludi Oliansyah. Ya, terima kasih Ibu. Masih lanjut kita membahas bagaimana pemberdayaan perempuan yang ada di Kota Pagaralam, terutama Ibu yang menjabat sebagai TPPKK Ketua Kota Pagaralam. Nah, seperti apa sih Bu pemberdayaan perempuan di kota ini? Peran dari PKK kan adalah memberdayakan perempuan agar mereka lebih meningkatkan ekonomi di tingkat meningkatkan perekonomiannya, mulai dari tingkat kan terunut ini organisasi dari tingkat pusat, kota sampai ke pedesaan. Kalau di sini kelurahan. Kelurahan ya, yang paling terbawah kelurahan. Seperti apa? Misal ya di Pokja 1 kan peran dari wanita ini sekarang isunya yang paling ini kan kita narkoba kan. Narkoba itu bagaimana cara peran kita di dalam keluarga, terutama seorang ibu yang lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas, ke dalam pergaulan yang mengarah ke konsumsi narkoba. Jadi kita lebih menekankan melalui penyuluhan, edukasi. Kemana tuh, Bu? Kemana saja kita? Sampai ke tingkat kelurahan. Ibu-ibunya yang kita edukasi bahwa kita harus lebih memperhatikan anak-anak kita agar jangan sampai mereka salah pergaulan, jangan sampai mereka terjerumus ke dalam narkoba. Kalau menurut pendapat lebih memperhatikan lagi kan keluarga gitu. Itu misal itu di Pokja 1 di sini. Kalau di Pokja 2 tentang pendidikan. Pendidikan ya. Pendidikan ini kan mulai dari PAUD,
Terus itu juga pengembangan koperasi. Oke, menarik. Pengembangan- Pendidikan, berarti kita juga ikut andil di dunia pendidikan. Sebatas di mana Bu kalau pendidikan? Kalau pendidikan PAUD di ya tadi? PAUD, PAUD ya? Kita terjun langsung? terjun langsung ke PAUD. Oke. Dan Apa juga yang sekarang kan sudah dilantik juga jadi ketua Pokja PAUD Kota. Bunda PAUD ya? Bunda PAUD. Jadi banyak bunda yang Bunda ya, banyak ya? Bunda PAUD. Oke. Seperti apa Bu, boleh ceritakan? Iya. Kita juga ikut serta dalam prasekolah kan, usia prasekolah anak-anak, bahwa 1 tahun sebelum prasekolah itu merupakan usia yang sangat penting, usia yang emas, yang mereka memang masih harus bermain, tapi kita tidak harus menekankan mereka untuk memahami pendidikan tuh secara terstruktur, kayak membaca harus pintar membaca, harus pintar berhitung, tapi mereka minimal sudah kita memperkenalkan kondisi lingkungan sekolah dari mulai pergaulan gitu, agar dia bisa bersosialisasi secara baik, bisa menyampaikan keinginan dia itu secara baik. Oke, pendidikan terhadap sangat guru. berpengaruh ya Bu. Iya, Oke, jadi kita juga fokus di situ mulai dari usia dini. Mulai dari Kita usia bangun di dini, situ ya? Kita bangun. PKK hadir di situ ya. Iya, sampai ke sebenarnya tingkat SMA tadi. SMA juga kan? Seperti apa kalau untuk remaja Bu? Untuk remaja tadi ya kita ke sekolah-sekolah. Ke sekolah? Untuk mengarahkan, memberikan penyuluhan misalnya tentang reproduksi, apa itu pubertas. Oh, sampai ke situ ya? Iya, karena PKK juga mencakup sampai ke tingkat kesehatan, sampai ke Pokja 4 pun kesehatan juga kita ini. Oke, dan Kalau juga Pokja tadi 3 dia tentang sandang pangan. sandang pangan yang memang Ya, untuk meningkatkan perekonomian, misal ya ibu-ibu tuh kita arahkan untuk membuat pekarangan tuh ditanami dengan tanaman yang bertingkat ekonomi untuk kebutuhan secara sehari-hari. kecil-kecilan di Secara halaman kecil-kecilan ya, memang Bu, ya? kita tidak lagi membeli. Untuk konsumsi keluarga kita bisa ngambil dari pekarangan. Ataupun kalaupun bisa pakai kolam ikan, kita bisa untuk meningkatkan sumber protein dari kolam ikan. Gitu. Oke, kalau kita melihat pagar alam kan banyak kebun, banyak lahan warga juga yang dimanfaatkan untuk. Banyak. Berarti kita tetap masih harus ini, edukasi mereka ya? Tetap edukasi sebenarnya. Bukan memang sudah Sebenarnya dari tetap diedukasi karena warga mereka aslinya? ini gini, prinsipnya kami ini agak rugi Bu untuk nanam-nanam di sekitar rumah ini. Kami pengen nanamnya di kebun Kalau di kebun bisa jadi sumber ekonomi, pendapatan kehidupan kami. Gitu. Tapi ya kita kan tetap kita kasih semangat. Ya tidak apa-apa Bu, di sekitar rumah juga tidak apa-apa kita tanami. Minimal kalau kita butuh apa-apa kan ada di sekitar pekarangan gitu. Oke, kebutuhan pokok tadi sudah terpenuhi ya, walaupun untuk satu keluarga tadi Bu ya. Kalau Pokja 4 ya di bidang kesehatan. Tetap kan kita keliling di posyandu. Ada 133 posyandu kan di Kota Pagar Alam, kita juga ikut terlibat. Oke, di bidang kesehatan tadi. Di bidang kesehatan. Termasuk posyandu ini Terus juga isu sebenarnya sudah yang jalan paling ini, yang paling penting sekarang ini tentang IFA. Apa itu? IFA tes itu adalah tes secara sederhana sih sebenarnya, tapi harus dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai sertifikasi, yaitu untuk mendeteksi kanker leher rahim pada ibu-ibu. Oke, serviks ya itu. Iya, kanker leher rahim itu baru tes awal secara sederhana. Kalau dicurigai ada tanda-tanda yang mengarah ke arah keganasan, baru kita rujuk ke rumah sakit atau ke tenaga kesehatan yang sudah ditunjuk gitu. Berarti kita menggandeng dinas kesehatan juga di situ Bu ya? Seperti apa kolaborasinya Bu, PKK dengan dinas kesehatan? Kolaborasi dengan dinas kesehatan, dengan OPD kesehatan, bukan hanya sekedar dinas kesehatan, dengan OPD-OPD yang terkait pun untuk meningkatkan perekonomian kita terkait semua. Ada Dan beberapa mereka OPD? mendukung. Ada berapa OPD yang kita kolaborasi bersama? Seluruh OPD yang ada di Pagar Alam. Oke, termasuk yang tadi 4 Pokja tadi ya? Yang memang masuk. Kalau 4 Pokja memang itu 4 Pokja tuh Pokja dari PKK-nya. Oke, yang dinas bersangkutan memang Dinas yang ada di kita Pagar juga Alam hadir. mendukung. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh PKK mereka siap mendukung. Oke, menarik. Dari 4 Pokja ini mungkin akan kita tanya-tanya lagi Bu. Oke, siap. Seperti salah satunya ini yang menarik khususnya untuk anak dan remaja di bahaya penggunaan obat terlarang Bu. Nah kalau pantauan Ibu
sebagai ketua PKK sejauh ini seperti apa kalau di Kota Pagar Alam? Kalau di Kota Pagar Anak-anak remajanya seperti kayaknya apa? masih terarah ya memang. Masih terarah ya? Iya. Masih sedikit yang minim ya? Masih galak nganing, ibaratnya membahas kan menomongan jemetul masih galak nganing. Apa itu Bu? Apa? Galak Kalau nganing bahasa itu daerah? masih galak dengarkan nasihat. Oh, masih. Ya. Tapi tugas kita memang tetap terus harus memperingatkan. Oke, masih patuh ya Masih dengan perintah patuh, orang tua itu ya. Masih patuh. Jadi Dan masih harus terbilang patuh. aman kalau dari barang itu ya. Iya. Tapi tetap kita edukasi berarti. Harus turun Tetap ke sekolah tadi. diedukasi. Dan itu juga sudah dilaksanakan sih. Kalau gitu kolaborasinya berarti dengan BNN. BNN, dengan BNN kita sudah membuat MOU. Oke, PKK Sudah membuat MOU dengan BNN Kota sampai ke Pagar situ Alam. ya? Iya. Sampai ada Bahwa MOU kita PKK. harus mendukung. Kita harus mendukung serta mendukung memerangi penyalahgunaan narkoba ini. Itu oke. Jadi memang itu tadi di Pokja 1 yang memang pemberantasan narkoba ya. Dengan pendekatan keagamaan juga sih sebenarnya. Oke, Pendekatan iya. keagamaan juga. Di Seperti Pokja 1 juga keagamaan juga. kita ada pendekatan seperti itu juga. Iya. Contohnya boleh? Pendekatan keagamaan kita nasihati secara agama kayak gitu kan. Anak-anak tuh bahwa kita harus mendekatkan diri. Apa ada kolaborasi juga dengan Kementerian Agama atau terkait atau seperti apa? Kalau kolaborasi Ulama kita dengan tanya ulama agama setempat. sebenarnya di Pokja 1 tuh karena di sini nih tingkat usia pernikahan dini sebenarnya. Usia Oke, pernikahan dini yang menarik. tinggi kalau Pagar Alam. Oke, menarik. Jadi agak diadakan pendekatan juga sih sebenarnya. Oke. Akan kita bahas Bu usia Oke. pernikahan dini tadi yang cukup menarik untuk menjadi bahasan di podcast berikutnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik Sobat RRI, masih di podcast RRI bersama dengan Ibu Hera Ludi, Ketua TPPKK Kota Pagar Alam. Ibu, kita lanjutin tadi. Iya. Cukup menarik ini tadi di pembahasan sebelumnya. Ibu sempat menyinggung karena Kota Pagar Alam masih tingginya angka pernikahan dini ya. Iya. Nah, kenapa Bu isu ini akhirnya mencuat ataupun pengen kita bahas lah sedikit, pengen kita lebih tata lagi ya. Seperti apa Bu? Karena memang di informasi di tahun-tahun sebelumnya juga dari PKK memang mereka ngangkat itu. Memang banyak ya Bu ya berarti ya, sudah ya. Karena Apa yang membuat mereka memilih untuk menikah di usia yang belum matang, usia dini? Kalau menurut Ibu? kayaknya apa ya, kurang kontrol mungkin ya, kurang kontrol juga dari itu. Oke. Makanya tadi peran dari ibu tadi sangat penting sebenarnya, ngarahkan anaknya tuh janganlah menikah di usia yang terlalu dini karena apa, banyak rentan persoalan karena belum paham segalanya sih kalau ngomong, belum ada. Bukan cuma materi tapi Iya, juga belum paham pemikiran tadi ya belum sekedar matang seperti itu Bu ya. Oke, kalau kita Bu untuk cara pendekatannya nanti seperti apa? Kalau untuk anak-anak yang mencegah pernikahan dini ya, khususnya di Kota Iya Pagar. paling ya ke sekolah-sekolah paling. Karena memang banyak anak usia Anak-anak sekolah sudah usia menikah ya. sekolah, yang sebelum tamat SMA itu mereka sudah memutuskan kan. Nah, Kayaknya sekarang ini pengaruh sosial media. sosial media juga Oke, sih. Sudah lihat handphone, sudah lihat gawanya, sosial media. Kenapa Bu? Jadi untuk misalnya janjian ketemuan tuh bisa mereka diam-diam sih mereka karena gampang kan. Oh iya. Oh kita janjian di situ. Beda zaman dulu Bu ya, Beda surat-suratan zaman ya. dulu, surat-surat. Agak susah ya. Sekarang sosial media tinggal isi kuota, isi kuota, bisa ketemuan. bisa ketemuan dimanapun berada. Jadi letak susahnya di itu. Iya. Era maju juga membuat kita melihat itu juga ada sisi negatifnya Sisi ya. negatifnya. Khususnya di isu pernikahan dini ini ya, Bu, ya. Bu, kalau mungkin ada yang Ibu ingin sampaikan kalau untuk anak-anak remaja
yang belum cukup usianya tapi sudah memilih untuk berumah tangga. Apa Bu, mungkin ada edukasi dari PKK? Iya, untuk anak-anak ya harus lebih fokus lah untuk menimba ilmu pengetahuan dulu, mendewasakan diri dulu. Bahwa memang untuk menghadapi rumah tangga itu nggak gampang. Iya Bu ya. Kalau kita masih di usia yang sangat muda, akan banyak persoalan yang akan dihadapi. Ya bukan dari segi ekonomi baik, tapi dari segi fisik kita kan belum matang. Kalau perempuan kan dari segi fisik kan akan menghadapi melahirkan, menyusui, dan itu sangat menguras psikis, sangat menguras tenaga juga ya, pikiran, waktu. Dan jadi memang benar-benar harus matang untuk menghadapi itu. Berarti harusnya pendidikan lebih diutamakan. Pendidikan lebih diutamakan. Bisa lanjut. Karena S1, apa? S2, Pendidikan itu S3. bukan sekedar untuk menjadi pintar, untuk mengembangkan pola pikir agar lebih siap menghadapi segalanya. Kan hidup ini berat kan? Berat kan, Rizky? Berat ya? Kan? Ya, jadi punya tanggung jawab masing-masing seperti itu. Punya Bu, ya? tanggung jawab kehidupan masing-masing. Apalagi nanti akan menghadapi mempunyai anak. Dan anak itu kan harus ditanggung jawabi kan. Oke. Tanggung jawab sepenuhnya orang tua tadi. Sepenuhnya sebagai Kalau orang kita belum tua. siap, nampaknya itu akan jadi blunder Akan jadi blunder. di masa depan ya Bu ya. Oke, baik. Nah, itu tadi kalau di isu pernikahan dini. Nah, selain itu ya Bu, mungkin aku pengen tanya ke internalnya, keanggotaannya PKK ada berapa orang? Ada berapa anggota? Keanggotaan PKK sekarang ada sekitar 32 orang. 32 orang ya yang aktif dan Yang sampai aktif sekarang di ya. PKK kota. Tapi kalau untuk yang dirunut sampai ke tingkat kelurahan, Ada lagi ya? Lebih banyak kita lagi. punya struktur sendiri. Mungkin anggotanya juga sekitar itu juga. Terima kasih Sobat RRI masih mendengarkan podcast RRI. Kita masih bersama dengan Ibu Hera, ya, Ketua TP PKK Kota Pagar Alam. Ibu, tadi kita membahas mengenai 4 Pokja sudah Bu ya, kemudian juga isu yang mungkin menjadi perhatian dari PKK Kota Pagar Alam, pernikahan dini, ya kan sudah sempat kita bahas. Mungkin bisa disampaikan Bu harapannya ke depan untuk perempuan, khususnya pemberdayaan perempuan di Kota Pagar Alam seperti apa sih Bu? Ya, harapan saya PKK bisa lebih aktif lagi, mulai dari tingkat kota sampai ke tingkat kelurahan. Kader-kadernya lebih aktif lagi di PKK agar lebih terasa di masyarakat manfaat dari PKK itu. Sejauh ini memang prokerjanya banyak ya Bu ya? Proyeknya kan banyak, terus kader-kadernya juga banyak. Tapi saya menilai mungkin agak ada sedikit kelesuan mungkin. Oke. Oh, PKK tuh Caca itulah baik. Oh ya. PKK tuh Mama itulah baik yang pertemuan. Nah, jangan. Jadi di masa kepemimpinan kami, terutama sekarang ini, ya minta tolong lebih semangat lagi aja. Kerjasama ya? Kerjasama yang baik. Memang tujuannya kan memang baik sih sebenarnya PKK ini. Oke, Mam, tadi ada berapa anggota Bu? TP PKK Kalau di Pagar Alam? kota ada 30, kurang lebih 32. 32 ya, yang aktif sampai dengan sekarang. Yang aktif sampai Dengan dengan porsi kerjanya sudah dibagi masing-masing ya Bu ya? Iya. Tim Pokja tadi, oke baik. Terima kasih Bu Oke, Hera Mas Budi, Rizky, terima kasih. Ketua TP PKK Kota Pagar Alam yang sudah menyempatkan hadir dan juga berbincang-bincang bersama RRI untuk hari ini. terima Dan juga pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Sama saya Rizky di podcast RRI dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.